Oke, untuk mata kuliah ini akan dilihat dari sisi timing atau waktu. Sebenarnya adalah materi yang disampaikan oleh masing-masing individu peserta diskusi di kelompok ini. Yang jadi soal, belum semua hari ini yang sudah mengirimkan link YouTube untuk materi diskusi atau filsafatnya. Saya mungkin akan menyebutkan beberapa orang yang sudah mengirim. Di sini ada Ibu Neng Zakia, kemudian juga ada Pak Miftahudin ya, lalu juga ada siapa nih, Ibu Irma juga sudah, lalu ada juga apa ini, nggak pakai nama sih linknya, jadi saya bingung. Pak Asep Fatur Rahman juga sudah, walaupun cuma 6 menit ya Pak Asep, ini standarnya standar di 30 menit sebenarnya ya. 30 menit. Lalu juga Pak Ujang Kosma juga sudah mengirimkan, walaupun hanya durasinya juga pendek, hanya 6 menit. Jadi ini yang durasinya pendek, tolong diperbaiki ya. Bu Anah juga terima kasih sudah mengirim. Ini materinya ternyata kalau dipaksa pada bisa ya. Ternyata kan ini masalahnya persoalannya siapa yang memaksa gitu. Bu Ana, waktunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 15 menit. Nah, ini saya mintanya standarnya di waktu 30 menit sebenarnya. Ya. Lalu saya coba bantu Anda untuk melihat screen saja biar nanti melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan. Biar nanti bisa tahu kenapa kok mata kuliah filsafat tapi diajak, karena diajak Mukarari. Memang sengaja, kalau nggak begini Andanya nggak bisa. Minimal ya. Kalau misalkan kuliah itu tahu-tahu atau nyian gitu maksudnya ya. Saya buka nih, ada yang punya Pak Atep juga sudah mengirimkan materi YouTube-nya juga. Ini waktunya sudah bagus, sudah 30 menit. Ini tinggal kita lihat bareng-bareng saja. Jadi nanti filenya saya akan susun itu berdasarkan link YouTube ya. Ini sudah dengan bermacam ini ya, dengan bermacam tipikal. Ini sayang kalau Pak Asep, Pak Atep ya, ini kecil sekali tampilannya nih. Jadi kalau diperbesar pun jadi kecil, nggak besar tuh. Kayaknya belum di-zoomkan gitu ya, belum di zoomnya belum diperbesar gitu si tampilannya. Padahal ini bisa diperbesar lagi. Ada juga siapa nih ya? Bentar. Maaf. Barusan tuh ini ada yang punyanya Pak Filsafat Pendidikan Islam terhadap kurikulum. Ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang Pak Ahmad Syafi'i ini sudah bagus, cuma durasinya baru 6 menit ini. Jadi saya tuh pengennya pengennya tuh gagasan Anda itu banyak dieksplor di sini sebenarnya. Jadi bukan hanya menampilkan slide PowerPoint, tapi yang penting juga itu adalah bagaimana mengeksplorasi gagasan-gagasan dari PowerPoint ini dengan kalimat dan bahasa Anda. Nah, saya yakin ini perlu diatur sedemikian rupa ya, dibuat skenario pembelajaran yang ketika presentasi itu betul-betul maksimal. Nah ini ya sekali lagi mungkin saya mohon kepada yang belum ya mau kapan gitu, karena kita sudah mau masuk ke materinya itu sebetulnya di minggu ini sudah masuk materi. Jadi kalau misalkan ya, masuk minggu ini berarti ada jumping untuk materinya nanti. Ya. Siap?
Nah, jadi buat mereka yang belum mengumpulkan, saya tunggu nanti sampai dengan hari Senin ya, Senin. Kalau misalkan Senin Anda tidak mengumpulkan, ya berarti nilai bakal kosong. Atau kalaupun nggak kosong, Anda saya pastikan dapat B-min lah, nilainya B-min saja lah sudah. Jadi biar nggak capek saya ininya ya, karena di zaman digital itu yang paling penting sekarang itu karya ya. Tidak hanya sebatas di kemampuan menyampaikan, tapi karyanya apa. Kalau misalkan karyanya masih sedikit ya harus ditambah. Kalau karyanya belum ada ya kudu aya. Gitu. Ini ya. Oke. Jadi masih sedikit. Tolong nanti Kosmanya kalau hadir ya, kalau nggak hadir karena katanya sakit, ini tolong dibantu untuk menyampaikan ke kawan-kawannya yang sampai hari ini masih banyak yang tidak mengumpulkan. Tapi kan sudah tersusun ininya, tersusun daftar namanya, jadi tinggal diperbaiki saja. Tolong disiapkan, ini saya informasi saja nih, sekalian informasi buat semua. Seminar proposal akan kita laksanakan kemungkinan hari Minggu tanggal 8, berarti minggu depan. Ya, minggu depan. Kalau minggu depan berarti semua persyaratan itu sudah terkumpul hari Jumat. Di Jumat sudah terkumpul semua proposal sesuai yang kemarin diarahkan. Tolong susunannya sesuaikan dengan susunan yang ada di proposal. Saya akan coba perlihatkan susunannya. Yang ngirim link, tolong kirimnya di di grup, terus berikan info namanya siapa gitu. Ya. Yang baru ngirim. Saya tuliskan di sini. Biar gak lupa ya, ini saya akan coba review untuk apa? Hmm. 20 bulan 6 20. Oke. Saya akan coba bantu Anda untuk sebelum masuk ke mata kuliah kita. Sesuai dengan pedoman tesis yang sudah saya kirim. Ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan berarti buat Anda ketika mengerjakan tesis ini. So, kalau misalkan masih ada hambatan, jangan-jangan nanti hambatannya lebih besar lagi. Proposal penelitian. Campaign. Jadi cara menulis proposal di sini. Oke, bisa dilihat. Saya sudah ingatkan untuk proposal. Yang pertama ada cover, ya. Setelah cover, di dalamnya ada cover lagi. Covernya cover luarnya lagi ya. Lalu di dalamnya lagi ada boleh ada kata pengantar. Lalu di dalamnya ada daftar isi. Itu sebagai kulitnya ya, kulitnya. Jadi cover luar, cover dalam, kata pengantar, daftar isi. 4. Setelah itu baru masuk ke bagian proposalnya. Jangan ada bab 1, awas. Langsung saja proposal penelitian, judulnya apa, oleh siapa. Lalu A-nya latar belakang masalah. Lalu setelah itu B-nya rumusan masalah. Lalu C-nya tujuan penelitian. Lalu D-nya kegunaan penelitian. Lalu E-nya prior research atau penelitian terdahulu.
Kemudian F-nya kerangka pemikiran. G-nya metode penelitian. Nah, saya ingatkan nih, untuk yang kualitatif, Anda menggunakan susunan ini. Yang kualitatif. Saya bold ya. Ada jenis penelitian, kemudian ada sumber data, ada tempat dan waktu penelitian. Tentu ini nanti pakai angka 1 ya. Kan huruf ya. Lalu setelah itu angka, lalu huruf lagi angka. Itu kalau susunannya sesuai dengan pedoman yang ada di sini. Anda bisa lihat di cara penulisannya seperti ini. Kalau bab 1, kalau tidak ada bab berarti subbab langsung A. Ya. Oke, jadi susunannya begitu. Minimal ini dulu saja pahami. Ya. Lalu setelah itu daftar akhirnya ada daftar pustaka dan ada lampiran jika ada. Nah, kalau untuk daftar pustaka, tolong menggunakan penulisan sesuai dengan gaya penulisan ini. Penulisannya, mohon maaf, Mendeley dengan style Chicago Manual of Style 17 edition full note. Jadi tetap dalam bentuk kutipan. Sengaja dibentuk kutipan biar nanti ketahuan setiap kutipannya itu Anda ngambil dari mana, halaman berapa, dan lain-lain. Ya, jadi teknik pengutipannya menggunakan Mendeley dengan style Chicago Manual Style. Dan nah ini jangan lupa juga untuk penulisan tesis, mohon untuk prosentasenya buku dan artikel. Kalau lihat dari penulisan berbahasa Inggris atau berbahasa asing, itu 80% sebaiknya dari bahasa Inggris, 20% dalam bahasa Indonesia. Itu dari mulai proposal harus seperti itu, apalagi nanti kalau sudah masuk ke tesisnya. Kalau misalkan tidak Anda gunakan teknik begitu, nanti Anda akan lebih banyak copy paste-nya dari artikel-artikel yang ada. Jadi sehingga tidak ada novelty-nya, karena perlu diketahui, saya ingatkan berkali-kali, yang namanya penulisan tesis nanti akan dibuat menjadi artikel jurnal, Anda harus punya proud. Proud itu kebanggaan bahwa ketika Anda membuat tesis ini, bahwa tesis itu betul-betul bagian dari proses penemuan Anda, dari proses hasil akademik panjang Anda selama 2 tahun ini, sehingga Anda punya kebanggaan bahwa saya menulis ini dengan sungguh-sungguh. Ini saya ingin sampaikan pada Anda supaya tidak ada kesan tesis itu punten. Mungkin dulu ketika Anda kuliah di tempat lain, saya nggak tahu ya, mungkin karya ilmiah itu hanya sebatas, yang penting asal beres deh, nggak apa-apa copy paste juga atau biasa, yang penting asal jadi magister atau jadi sarjana lah kalau dulu. Nah, mungkin saya ingin mengajak kita semua, Anda terutama, jadikan tesis ini adalah masterpiece, the greatest of thinking gitulah. Jadi hasil dari berpikir yang bersifat besar gitu. Ini masterpiece Anda gitu, karya monumental Anda selama Anda kuliah di STI Sukabumi. Oke. Bapak Ibu, ini gambaran untuk mata kuliah, mata kuliah ya. Untuk proposal nanti. Ingat minggu depan tanggal 8. Semoga tidak ada halangan. Kalau misalkan ada halangan, berarti sesuai dengan jadwal, bukan jadwal, sesuai tanggalnya berarti tanggal 15. Pokoknya hari Minggu tanggal 8 dan tanggal 15 itu Anda harus prepare waktu aja itu. Ya. Nah, kalau misalkan pas, contoh tanggal 8 siap-siap, berarti Anda harus jilid proposalnya dari mulai sekarang. Ya. Jilid langsung. Ya. Standar halaman, kalau ada yang nanyain berapa standar halaman, ya saya nggak bisa standar-standar, ya bisa 20 halaman, bisa 15, dan lain. Pokoknya baca aturan pedoman penulisan tesisnya. Dan saya minta dengan sangat, tolong Mendeley-nya dikuasain dari mulai sekarang. Anda sudah tidak lagi bicara, Pak saya kan nggak bisa, gimana? Ya gimana lagi, sekarang harus bisa. Dan ternyata kalau dipaksa mah nih kan kemampuan terbaiknya Anda keluar ternyata, ya.
Jadi ternyata persoalannya kan siapa yang mau memaksa. Awalnya juga kan nggak kepikiran harus kuliah. Setelah kepikiran kuliah sekarang geningan kieu kuliah teh ada rudet mungkin awalnya rudet kuliah. Bukan bagian dari cita-cita mungkin ketika Anda sekarang harus bikin tesis lah, kudu berjibaku sana sini. Nah, itu bagian dari proses yang harus kita lewati. Ya. Tapi yakinlah satu hal bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup Anda. Anda harus bisa investasikan waktu, investasikan harta untuk sesuatu yang bermanfaat untuk hidup Anda sendiri. Oke, sebagai pembuka, saya buka dengan shocking yang berkaitan dengan tesis. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang proposal tesis, silakan. Sebelum saya masuk ke materi. Ini Pak, untuk prior research atau penelitian terdahulunya harus ada berapa? Ya, makin banyak hakikatnya makin baik, Bu. Kalau misalkan Ibu bisa nampilin 10 saja. Di sana dijelaskan isi dan hasil dari penelitian yang terdahulu itu. Ya, betul. Jadi sebutkan siapa yang melakukan penelitiannya, temuannya apa, metode yang digunakan apa, variabelnya apa, atau judulnya apa, lalu temuannya apa. Nah, nanti di akhir setelah Ibu mengutip beberapa prior research itu, penelitian, nanti apa yang menjadi berbeda antara yang sudah dilakukan dengan apa yang akan kita lakukan. Satu. Yang kedua, apa yang menarik dari semuanya itu yang Ibu ambil kemudian jadi judul sendiri. Jadi pada akhirnya nanti kita bisa menilai sendiri sebenarnya orang lain itu sudah melakukan apa sih dengan judul itu. Gitu, Bu. Oke. Oke, Pak. Ada lagi? Gunanya Pak dosen, untuk penelitian terdahulunya harus dari tesis lagi atau boleh karya yang lain? Tesis dan artikel. Tesis dan Tesis artikel. dan artikel jurnal, boleh. Okay. Kalau yang tidak dari artikel jurnal, tidak dibolehkan. Jadi harus dari tesis lagi dan artikel jurnal. Dan sebaiknya kalau artikel jurnal, coba cari yang berbahasa Inggris. Walaupun contohnya ada yang berbahasa Indonesia ya bagus, tapi kalau ada yang bahasa Inggris dibolehkan. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kalau penelitian terdahulunya skripsi boleh nggak, Pak? Nggak. Itu mah jangan mengambil yang di bawah grade. Justru jadi persoalan. Berarti kalau misalkan judul Anda itu ada di dalam skripsi, berarti dari judul saja sudah bermasalah itu. Makanya kenapa harus dilakukan dulu proses-proses yang sifatnya studi pendahuluan itu. Nah, ini yang harus dilakukan. Saya akan coba bagikan link sebuah video kalau Anda mau belajar di YouTube Anda ya. Nih, saya ada beberapa jurnal hasil webinar. Ini sebenarnya sekarang itu luar biasa ya kalau saya ngebacanya. Anda tuh tinggal mau nggak belajarnya gitu. Kenapa? Karena YouTube itu menyediakan segalanya sebenarnya. Saya jadi aneh kalau misalkan di sesi Anda hari ini di hari ketika Anda lebih banyak bisa belajar, tapi justru malah waktunya jadi nggak bisa apa-apa. Saya tuh kirim tuh beberapa link YouTube di jurnal. Oke, ada beberapa nih melakukan literatur review. Tapi untuk kajian pustaka itu menggunakan literatur review. Nih.
Nah, saya coba ya. Coba saya kirimkan link-linknya. Lalu apa lagi ya? Menuliskan penelitian terdahulu. Nah, ini. Saya ingin Anda belajar dari YouTube ini. Sebenarnya kalau mau banyak sekali judul ini nih. Saya kirim ya. Sengaja di grup, tolong grup ini jangan di apa-apain isi yang nggak jelas-jelas. Saya pengen ini betul-betul mengarahkan Anda ke tesis gitu. Makanya judulnya juga nih. Saya akan coba Anda untuk belajar dari skripsi. Boleh. Tapi ini cuma belajarnya aja ya. Teknisnya seperti apa? Nih, untuk penelitian terdahulu, kalau misalkan rata-rata di antara Anda yang masih belum belum at home dengan penelitian terdahulu, nih, termasuk ini ada fenomena penelitian kualitatif, penelitian terdahulu posisinya dalam penelitian kualitatif. Ini penting banget yang begini-beginian supaya yang apalagi yang penelitiannya kualitatif, ya, yang apalagi yang penelitiannya kualitatif. Nih, saya sejak kenal banyak YouTube ya, saya banyak belajar juga dari sini. Cara mengutip jurnal penelitian terdahulu menggunakan Mendeley. Saya akan coba Anda buka ini nih. Kita masuk. Ini khusus upload saya sekarang di grup ini lebih banyak ke hal-hal yang berkaitan pertanyaan Anda tadi, Irma dan kawan-kawan tadi, tentang studi pustaka dan penelitian terdahulu. Kenapa? Karena memang biasanya ini suka jadi pada pagi ini pening ya. Sesuai dengan jadwal kita ya. Nih, coba silakan yang bukan pakai handphone berarti ya, pakai laptop, bisa dibuka laptopnya. Nah, ini ada juga nih proposal skripsi atau menggali ide penelitian dari penelitian terdahulu yang relevan. Mencari kesenjangan, melakukan manajemen maps, membuat banyak sekali nih, gila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk tulis juga yang skripsi ya, nggak masalah. Karena yang penting mah alurnya, bukan masalah skripsi atau bukannya, tapi alurnya. Tapi ini tidak dipakai kalau Anda nanti membuat membuat di dalam tesis, jangan mengutip dari skripsi. Nah, wareng tah mangga mamam seueur pisan bahan supaya pintar. Tapi ya sekali lagi tergantung mindset Anda juga. Anda mau menganggapnya ini sebagai peluang belajar atau Anda anggap ini sebagai pemerkosaan. Ya. Yang pasti tesis proposalnya harus selesai Jumat biar nanti minggunya kita seminar proposal selesai. Ya. Tunggu di kampus nanti hari Jumat paling lambat jam 4:30-5 sore. Sudah dalam bentuk dijilid. Dijilidnya sebanyak 4 buah. Dijilid langsung pakai warna merah marun, ya, merah marun. Seperti yang dalam buku pedoman penulisan tesis saja, tolong diikuti itu. Hari Jumat jangan lupa, kalau nanti sidang tanggal 8 berarti sudah siap Jumat proposalnya datang ke kampus, ya. Yang jauh-jauh tolong Anda lakukan dari mulai sekarang biar nggak ketinggalan nanti. Jangan sampai dikumpulkannya hari Sabtu, nanti kalau Sabtu udah kepepet kita bagi-bagi ke dosen pembimbingnya jadi repot. Pak Dokter, mohon maaf mau tanya. Kalau untuk covernya itu jilid itu apakah jilid biasa atau jilid yang tebal itu, yang kayak skripsi gitu? Sebentar. Atau yang biasa aja yang di lakban itu? Bentar. Ya.
ada pertanyaan lagi boleh? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tentang tesis, proposal. Untuk jilid, Pak Dokter, Ya. harus seperti apa gitu? Maksudnya jilidnya yang tebal atau yang biasa aja? Yang ini aja Pak, yang apa? Ini kayak ini. Pak. Jilid covernya kayak gini aja nih, yang jilid langsung. Nih. Jadi kayak cover biasa, kertas cover biasa. Iya. Ya. Kalau yang ingin tahu, boleh nanti datang ke kampus, pengen lihat-lihat lah. Nanti saya liatin. Ya. Kalau untuk jumlah minimalnya berapa, Dok? Ya, jumlah apa? Jumlah halaman. Minimal halaman Oh, untuk proposal. nggak ada jumlah minimal lah. Ya. Standar mah di angka 20-an sampai 30 lah. Itu juga kalau memang ternyata banyak data yang diambil. 20 sampai 30. Jangan terlalu tipis juga, masa 2 lembar gitu. Yang dimaksud jilid langsung tuh begini dah. Jilid yang tidak ada apa? Oh ya, nggak pakai lakban gitu ya, kayak nggak pakai lakban gitu. Nggak ada lakbannya, ya. Apa? Kayak biaya angkatannya 7 kok banget sama lu. Saya lebat sih kenapa? Oke, kayak gini ya, jilid langsung ya. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk ini Pak Dokter, saya mau tanya. Kalau untuk Mendeley, apakah ada style khusus untuk citation-nya dipersyaratkan atau seperti apa, Pak Dokter? Kan sudah disampaikan. Untuk style citation-nya. Citation-nya itu menggunakan Chicago of Manual Style 17 Edition Full Note. Turabian ya? Turabian. Bukan Turabian. Apa, Bro? Itu angkatan ya Bu Ujang, angkatan 7. Jenal mah angkatan genap, Bro. 7. Nah, semester 3 mana nih? Nih, saya coba liatin. Di reference, ya. Reference. Nanti kalau misalkan kita buka di reference, bukan Turabian, Pak. Kalau Turabian lain. Tapi ini, Chicago Manual of Style 17 Edition. Chicago of Manual of Style. Memang harus itu Pak, nggak bisa yang lain gitu, harus semua sama gitu. Beda Pak, Turabian juga sama full note footnote, tapi ada yang beda aja. Ya, betul. Ada yang beda aja dari teknik pengutipan menggunakan Turabian dengan Chicago of Manual Style 17. Full note, awas ada beberapa itu. Ada full note, ada apa? Ada yang lain ya. Nanti pilihnya yang. Maksud saya gini Pak, apakah memang harus seperti itu gitu? Bukan harus seperti tidak bisa itu. Yang lain gitu, harus itu. Gitu. Jadi yang digunakan di kita itu adalah yang itu, yang apa? Yang Chicago of Manual Style itu.
Mana Pak ya? Setiap Tulisannya. style itu kan punya ciri masing-masing. Jadi nggak ada yang persis Gaya sama. selingkuhnya masing-masing. Nggak ada yang persis sama semua, nggak ada. Nah ini Pak, Chicago Manual Chicago. Style 17 Edition Full Note ini. Sebab ada Bentar, Pak. ada full note, ada note saja. Ini padahal tiga-tiganya Chicago Manual of Style 17. Jadi pakainya yang ini. Ya, yang ini. Chicago Manual of Style. Ya. Jadi kalau Bentar Pak, dipotong dulu Pak. Ya, silakan. Oke. Chicago Manual of Style. Ya. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Sebelum saya masuk materi nih. Jadi kalau saya ngajar tuh pasti ada akademik dulu. Kalau kutipan dari jurnal Pak, jadi jurnal bisa Pak? Bisa, dari jurnal bisa. Untuk proposal? Bisa. Dari jurnal boleh. Justru memang sangat disarankan pengutipan itu dari jurnal, bukan dari buku. Kalau buku mah untuk yang berkaitan dengan teori-teori, gitu, data-data teori ya. Tapi kalau untuk hasil penelitian yang terdahulu itu harusnya dari jurnal, dari artikel jurnal. Oke, ada lagi? Kalau ketika sidang itu Pak, terus anggaplah ada satu kekurangan gitu atau gimana, itu akan langsung diperbaiki di sana Pak? Langsung ketika sidang itu harus seperti ini? Nanti ada catatan-catatan dari penguji yang harus diselesaikan, yang harus diperbaiki. Nanti kalau sudah diperbaiki, ya sudah, selesai. Jadi nanti diperbaikinya di luar sana. Makanya nanti pada saat Anda sidang proposal, HP itu dibawa, tapi bukan buat dipakai, tapi untuk dipakai merekam suasana pada saat sidang. Kemungkinan sih waktunya kalau saya boleh sebut, barusan saya ngobrol dengan Pak Prof. Udin, kemungkinan besar sih mau tanggal 14-an pelaksanaan. Barusan kita tanggal 8 ada yang mau nikahan harus dihadiri. Tapi tetap kalau untuk proposal tesisnya saya minta sih takut ada perubahan jadwal, tidak tanggal 8 boleh jadi ke tanggal 8. 7. Ya kalau nggak tanggal 8 bisa dari tanggal 7. Bisa dipajuin kan. Kalau dipajuin berarti tetap pengumpulan itu harus hari Jumat tanggal 6. Tanggal 6. Tidak dipikirkan aja Pak tanggal 14 itu Pak. Ya makin lama kan tesis bukan lain beres itu, makin tuh beres mas sebenarnya proposal. Makin beres. Jangan sekali-kali menunda tesis, pengalaman nih, pengalaman. Oh tenang di Lakene, Belanda masih jauh. Wah Belanda masih jauh di Hong Kong. Ya, itu bahasa Belanda masih jauh tuh. Ayo nama, aduh, waktu tuh berjalan terus masalahnya. Waktu berjalan terus, waktu cepat sekali, jadi jangan ditunda lah. Kalau bisa cepat, kenapa harus ini ya? Kenapa harus lambat gitu? Lama ya. Jangan lambat lah. Kalau perlu orang lain belum beres, kita sudah tuntas. Kalau perlu. Oke, kalau tidak ada, saya mau masuk ke tema-tema lain yang berkaitan dengan materi diskusi kita. Karena ini kalau tidak disampaikan dari mulai sekarang, nanti saya khawatir banyak bahan yang tidak tersampaikan. Oke. Kalau betul-betul tidak ada lagi yang harus ditanyakan, saya akan lanjut ke materi. Kalau tidak ada, ya. Kalau untuk proposal Pak, daftar pustaka minimal berapa? Mohon maaf saya tidak minggu dari awal, ada perlu. Daftar pustaka itu relatif ya, saya nggak bisa nyebutin angka. Makanya berapa-berapanya itu tergantung kebutuhan. Bisa 20, bisa 30, bisa 50. Cuma saya sarankan. Kebutuhan Pak? Ya, kebutuhan. Sangat sesuai kebutuhan. Tapi jangan
saya mah 2 saja, ada kebutuhannya ukur 2, tidak make sense yang begitu mah. Ya. Artinya termasuk akal gitu, masa ukur 2. Saya saranin sih ya di atas 20 lah gitu. 30 kan belum buku metodologi penelitiannya belum tema-tema yang dibahasnya belum lagi yang berkaitan dengan apa yang namanya di latar belakang itu Anda harus mengutip juga dari laporan artikel, laporan jurnal, laporan penelitian, banyak sekali yang mesti dikutip, saudara. Tapi posisi pengutipan itu harus benar juga, jangan sampai salah. Bukan hanya mengutip isinya, tapi memahami isinya. Jadi dari mulai sekarang, berlatihlah cara memparafrase sebuah kalimat ataupun paragraf yang ditulis oleh orang lain, yang kita tulis kembali menjadi tulisan kita, tapi idenya itu dari orang yang kita baca itu. Ya. Jadi jangan sampai berpikiran pendek gitu. Tenang, tapi pasti aja, kutipan langsung. Hindari dari mulai sekarang kutipan langsung. Makanya mungkin saya akan coret ketika memang ini kutipan langsung. Kecuali 2 hal. 1, regulasi. Undang-undang. Ya, regulasi ya, apapun bentuknya. Yang keduanya terjemahan ayat suci ataupun hadis. Itu sama sekali bisa untuk kutipan langsung. Tapi di luar itu tidak boleh parafrase. Ya. Oke. Saya pikir demikian sebelum saya masuk ke materi yang menurut saya penting. Karena mau tidak mau kita itu banyak hal yang perlu ditelaah terkait dengan banyak faktor terutama. Oke. Saya mau masuk ke materi kuliah yang menurut saya perlu ditelaah karena ini akan menjadi menjadi dasar untuk materi-materi kuliah kita yang lain, yaitu tentang manusia. Ini saya mau masuk ke materi tentang kemarin kan tentang hakikat ontologi, epistemologi dengan aksiologi untuk filsafat pendidikan Islam. Nah, sesuai dengan silabus atau dengan RPS pembahasan kita itu sekarang tentang saya ingin masuknya ke ini. Banyak sekali yang kalau dasar-dasar saya pikir Anda sudah lebih paham ya, kalau untuk dasar-dasar. Karena yang paling penting dari sekedar dasar itu adalah memahami. Oke, sudah hampir 17 tahun sejak Sisdiknas 2003 nomor 20 keluar, sampai hari ini belum ada kabar-kabar mau ada perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi draftnya itu oleh Kementerian Pendidikan sudah disiapkan, oleh pemerintah sudah disiapkan, namun belum juga masuk ke prolegnas. Nah, kalau Anda lihat lingkungan belajar itu bagian dari suasana pokok dari komponen pendidikan Islam. Di situ ada pendidik, ada peserta didik, ada sumber belajar, dan di tengahnya ada pembelajaran. Di luarnya itu lingkungan belajar. Nah, kalau dilihat dari visi pendidikan nasional, ya, kita lihat dulu tujuannya. Nah, ini biasa yang dikutip oleh mahasiswa ketika bikin proposal, bikin tesis, itu di sini sebenarnya. Bukan yang ini tapi ini kan visi pendidikan nasional. Kalau berdasar Sisdiknas sendiri bukan yang ini. Terwujudnya sistem pendidikan sebagai perantara sosial yang kuat dan berdaya untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Maka sejalan dengan visi pendidikan nasional itu, Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025, berarti sekitar capaian 5 tahun yang akan datang, menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Di sini ada kurung tutup kurung buka, insan kamil atau insan paripurna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan insan cerdas, Indonesia cerdas, komprehensif, dan kompetitif itu? Dibuatlah indikator-indikator ini. Nah, dari indikator ini, paling tidak secara filosofis kita bisa melihat ada keinginan besar dari pemerintah untuk mengantarkan masyarakatnya atau mengantarkan warga negara ke tujuan-tujuan yang sifatnya ideal. Seperti cerdas spiritual.
beraktualisasi diri melalui olah hati untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan. Ini pun ternyata masuk menjadi bagian dari proyeksi Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, dan Kompetitif tahun 2025. Ada juga tentang ketakwaan dan akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. Ini bicara cerdas spiritual. Ada juga cerdas emosional dan sosial. Anda bisa lihat di sini. Ada tampilan untuk beraktualisasi diri melalui olah rasa. Jadi kalau tadi olah hati atau olah kalbu, yang kedua ini olah rasa. Cerdas emosional dan sosial. Nah, yang ketiga, belum nanti kita masuk ke yang ini, itu adalah cerdas intelektual. Di sini olah pikir. Nah, kalau misalnya yang terakhir, ya, untuk bagian terakhir ini adalah ini cerdas, ada cerdas intelektual, ada lagi cerdas kinestetik. Cerdas kinestetik itu artinya beraktualisasi diri melalui olahraga untuk mewujudkan insan yang sehat. Ini olahraga. Jadi ada 4 olah berarti. Olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Kalau ini kemudian dilaksanakan, paling tidak capaian terhadap manusia yang cerdas di 2025 itu bisa dilampaui, diterapkan. Nah, itu yang berkaitan dengan indikatornya. Sekarang secara teknis, kompetitif itu bagaimana sih? Orang nyebutnya istilah sekarang itu kompetitif. Kalau dulu tuh namanya kompetitif itu daya saing, ya. Memiliki kemampuan untuk berdaya saing. Bisa bersaing dengan orang lain. Tapi dalam konteks yang positif. Kalau dilihat dari kompetitif dalam indikator-indikator yang disebutkan di slide ini, Anda bisa lihat ini yang menjadi kebutuhan sesungguhnya yang harusnya diarahkan dalam setiap proses pendidikan dan juga pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan di dunia lembaga pendidikan. Termasuk juga di proses sarjana kalau misalkan mau kita bicaranya ke arah sana. Bapak Ibu, lihat di konteks slide ini, kompetitif itu berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan. Ya tidak mudah juga sih orang pengen unggul itu. Ada juga orang yang memang pengennya biasa-biasa saja, tidak punya keinginan untuk mau meningkatkan kemampuan diri. Ini juga jadi persoalan berikutnya. Semangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, membangun dan berkembang jejaring, networking khususnya, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajar sepanjang hayat. Jadi pemerintah itu berharap insan Indonesia yang cerdas, komprehensif, dengan memiliki nilai kompetitif, itu memiliki nilai-nilai ini. Harapannya tinggi sekali. Dan kalau kita lihat secara filosofis, tampilan ini sebetulnya tampilan yang menurut saya ini ideal banget. Idealnya kenapa? Karena jangankan keseluruhan mungkin, satu saja kemudian ini dimiliki, semua orang Indonesia itu punya satu di antara sekian banyak nilai kompetitif di sini, mungkin perubahannya akan cepat terjadi dibanding dengan contohnya sedikit-sedikit untuk setiap bagian. Nah, karena kita bicara di konteks filsafat pendidikan Islam, maka proyeksi berpikirnya harus bebas. Kemudian radikal itu pemahaman yang mendalam sampai ke akar-akarnya, lalu sistematis, secara teratur maksudnya begitu, lalu menyeluruh tentang sesuatu yang termasuk di dalam pendidikan Islam. Nah, penjelasan secara mendalam itu akan dimulai dari pembahasan tentang kata pendidikannya sendiri. Dalam bahasa Arab, penjelasan tarbiyah itu, kata tarbiyah itu berasal dari kata roba, robiyah, dan roba. Yang artinya itu bisa memperbaiki, kalau dalam katanya itu kemudian bisa juga mengurusi, seperti ini, lalu bisa juga melatih, atau juga menjaga, membantu, memelihara, dan lain-lain. Tapi prinsipnya artinya banyak. Inilah keunikan kalau dalam bahasa Arab itu satu kata tapi maknanya bisa banyak sekali.
Nah, kata tarbiyah itu mencakup makna yang sangat luas. Bisa dari al-nama, as-salahu, tawala amrohu, ada rohhu, ada tarsyiyah. Dan maksudnya sama. Bertambah, memperbaiki, bertanggung jawab, memelihara, mendidik. Ayat Quran yang sering Anda baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb di situ artinya yang menguasai, yang memelihara. Itu maknanya bisa sangat banyak. Kata itu kemudian berderivasi menjadi kata lain seperti murabi, ya, pendidik, atau juga bisa pertumbuhan secara sempurna. Ini dalam beberapa ayat Quran juga ada penjelasannya. Lalu proses tarbiyah juga mengambil nilai dan dasarnya pada sunnah dari Al-Quran dan juga sunnah. Berjalan sesuai dengan sunnatullah dan sesuai dengan yang digariskan. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang tarbiyah yang dalam konteks filsafat pendidikan Islam, ternyata makna dari pendidikan tersebut tidak sebatas pada proses pembelajaran di kelas ataupun pada proses mendidik dari tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum tahu menjadi tahu, dan lain-lain. Tapi lebih luas daripada itu. Nah, tarbiyah yang disengaja itu mengharuskan adanya rencana yang teratur, sistematis, bertahap, berkelanjutan, dan fleksibel. Nah, siapa yang menjadi subjek dan objek dari aktivitas tarbiyah itu adalah manusia. Nah, berarti selama kita menjadi manusia, posisi kita harus betul-betul paham siapa itu manusia. Karena kalau tidak memahami manusia dengan benar, jangan-jangan aktivitas pendidikan yang dilakukan itu merampas hak dia sebagai manusia, bahkan juga sebagai hamba. Nah, saya ingin coba masuk ke tema tentang manusia. Berarti kita harus belajar atau mempelajari tentang apa itu filsafat manusia. Ini yang banyak menarik minat orang untuk belajar tentang manusia itu ditinjau dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek filsafat. Anda bisa lihat dalam slide ini, filsafat manusia adalah satu cabang dari filsafat yang mengupas tentang arti menjadi manusia. Filsafat manusia termasuk dalam kajian ontologi atau metafisika. Jadi kalau ngomongin tentang manusia, yang diomongin pasti secara filosofis, ontologis adalah tentang sesuatu yang bersifat hakikat. Filsafat manusia biasa disebut juga antropologia metafisika atau psikologi metafisika. Kalau dalam bahasa lain, antropologi itu adalah ilmu tentang manusia, ya, tapi baru sebatas ilmunya, bukan filsafatnya. Kalau manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan dirinya dalam dunianya. Jadi pembahasan tentang manusia ini menjadi sesuatu yang sangat menarik kalau dikaji lebih mendalam. Sekarang kita lihat satu-satu. Lois Leahy mengatakan bahwa ada dua inti pokok yang dalam mempelajari filsafat manusia. Pertama, mempelajari filsafat manusia untuk mendapatkan hakikat manusia. Atau yang keduanya, mempelajari filsafat manusia untuk mendapatkan fungsi dan keberadaan manusia di dunia. Jadi, memahami eksistensi atau keberadaan dan fungsi dia ada di dunia, ini menjadi kepentingan untuk memahami tentang filsafat manusia. Apa dua aspek yang dimaksud dalam memahami itu? Yang pertama adalah ekstensif, yang berkaitan dengan pembahasan dengan sifat, gejala, kegiatan, atau segala sesuatu yang menyangkut pada segala bidang. Atau intensif, meliputi pembahasan yang mengarah pada intisari dari manusianya. Nah, dari hal-hal inilah kemudian masuk pada ranah berikutnya, yaitu dari sisi manusianya. Memandang manusia bisa dilihat dari dua sisi, baik dari eksternal, melihat manusia dari sisi tubuh dan sifatnya manusia, atau dari sisi internal, melihat dari sisi jiwanya dan consciousness-nya, atau kesadarannya. Nah, bagaimana metode filsafat manusia? Bisa dilihat pertama dengan menggunakan metode kritis, yang kedua metode analitika bahasa, dan metode fenomenologi. Ketiga metode ini diharapkan mampu mendekati hakikat keberadaan manusia ditinjau dari sisi filsafat. Sekarang dilihat dari metode kritis. Metode kritis berarti melakukan kegiatan kritis untuk dari berbagai pendapat para filosof tentang manusia. Biasanya dengan metode ini tidak membawa ke arah pemahaman yang benar-benar positif. Karena begitu banyaknya referensi yang didapat juga berdasarkan pada
berbagai macam latar belakang keilmuan dari para filosof itu, sehingga membuat pemahamannya akan menjadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kritis yang dimaksud adalah bagaimana kita melakukan telaahan terhadap pendapat-pendapat para filosof itu tentang manusia, tentunya, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang menurut kita ini benar. Yang kedua, metode analitika bahasa bertolak pada penggunaan bahasa sehari-hari dengan menyelidiki hubungan bahasa dengan pikiran dan kegunaan bahasa dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Nah, ini penting juga untuk dikaji tentang bagaimana hubungan bahasa dan pikiran. Nanti kita akan lihat seperti dalam bahasa Arab, istilah manusia itu ditulis dalam berbagai kata. Bisa al-insan, bisa Ibnu Adam, bisa lagi An-Nas, bisa juga apa lagi, Ibnu Adam, kemudian lagi An-Nas, sama lagi Al-Insan. Itulah beberapa kata, ada 4 ya yang bisa disebutkan. Nah, dari situ kemudian bisa ketahuan kalau misalkan An-Nas itu sifatnya sosiologis, kalau misalkan yang Al-Insan itu yang biologis, dan seterusnya. Itu pemahaman akhirnya didapat dari kata-katanya saja. Kemudian berdasarkan metode fenomenologi, metode ini berusaha untuk menemukan kembali pengalaman asli dan fundamental melalui beberapa langkah. Yaitu fenomena hanya diselidiki sejauh disadari secara langsung, dan fenomena diselidiki sejauh merupakan bagian dari dunia yang dihidupi sebagai keseluruhan. Kalau ini berarti masuk di ranah pengalaman kehidupan manusia sehari-hari. Fenomenologi itu kan melihat berbagai macam gejala yang muncul dari sebuah proses manusia. Makanya contoh dalam penelitian fenomenologi itu di sebuah tempat Anda mengkaji tentang contoh ya perilaku, karakter, sifat, kebiasaan orang-orang Asmat contohnya di Papua. Nah, itu Anda pelajari dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi dalam sekian waktu. Paling tidak dari fenomena yang dia dapat, dia akan menemukan ciri-ciri dari secara umum orang Asmat atau yang lainnya. Oke, nah secara fisik, Bapak Ibu, ciri khas manusia itu dia punya perbedaan dibanding dengan makhluk selain manusianya. Kita mungkin juga bisa merasakan sendiri ya, sikapnya tegak sehingga membebaskan tangan untuk melakukan eksplorasi dan manipulasi. Istilah eksplorasi dan manipulasi jangan dianggap negatif ya, tapi ini istilah-istilah yang relatif positif digunakan. Menjadi negatif itu karena penggunaannya biasanya untuk hal-hal yang bersifat kriminal. Katanya awalnya tidak ada masalah sebenarnya. Yang kedua, jari tangan yang mudah bergerak serta kemampuan lengan bergerak memutar. Ini yang tidak dimiliki juga oleh makhluk kebanyakan ya, tidak dimiliki oleh makhluk. Dan ketiganya, otak dan kepala yang besar serta sistem syarat yang sempurna dari makhluk lain. Ini secara fisik ketiga hal ini adalah pembeda ataupun juga paling tidak ini kekuatan yang dimiliki manusia untuk bisa digunakan membedakan dia dengan makhluk selain manusia. Lalu ciri khas yang lain adalah manusia mempunyai alat berupa bahasa untuk menyebarkan kebudayaan. Jadi berbeda. Contoh, pernah nggak kebayang? Tapi Anda kalau ngebayangin film kartun sih, iyalah hewan dengan hewan bisa ngomong, padahal hewannya satu kuda, satu kucing. Itu kan sebetulnya sudah beda spesies ya. Tapi kenapa bisa ngobrol bareng? Kalau Anda pikirkan, itu karena semua manusia sama, dia punya bahasa, walaupun bahasanya berbeda, tapi paling tidak perbedaan itu kan akibat dari lokasi saja. Tapi kalau misal satu binatang, satu jenis dengan jenis yang lain, tadi saya sebut kucing dengan anjing saja, itu dua spesies binatang yang berbeda jenis. Jadi ketika yang satu ngomong, yang satu lagi ngomong, satu hewan ngomong, satu hewan ngomong, itu kan sudah berbeda bahasa. Kalau manusia tidak seperti itu. Dia punya alatnya untuk bisa menyebarkan kebudayaan, itu bahasa. Kemudian manusia punya daya cipta yang bisa berulang dan ciptaannya bisa kompleks sifatnya. Ini daya cipta inilah yang membuat manusia menjadi berbeda dengan yang lain. Dari zaman dulu yang namanya burung kalau bikin sarang di atas pohon itu pasti begitu aja bentuknya.
diambil dari jerami-jerami sudah kering lalu dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang lebih nyaman gitu, dibuat lingkaran-lingkaran kecil, yang penting asal ada tempat buat dia tinggal dan nyaman untuk anaknya. Sudah dari dulu seperti itu betul. Dia tidak, dengan daya ciptanya dia bisa melakukan prosesnya berulang-ulang dan melakukan sesuatu yang berbeda dari waktu ke waktu. Manusia merupakan makhluk sosial dan juga makhluk politik. Politik yang dimaksud itu adalah politik manusia yang selalu berupaya untuk mencapai tujuannya dengan cara-cara tertentu. Jadi istilah politik itu sebenarnya tidak seperti istilah politik zaman sekarang. Politik itu yang dimaksud adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu, itu namanya politik. Itu manusia. Kemudian hanya manusia yang sadar akan sejarah dan mempunyai tradisi kebudayaan yang terus-menerus. Tradisi kebudayaan dan sadar akan sejarah. Itulah manusia. Makanya manusia yang benar adalah manusia yang paham dengan dirinya, dengan masa lalunya, dan akan meninggalkan apa untuk masa depan. Jadi mungkin di masa yang akan datang, dirinya akan menjadi sejarah juga ketika meninggalkan. Tinggal pertanyaannya, legacy atau warisan apa yang akan kita simpan ketika nanti kita sudah tidak ada, yang akan menjadi sejarah untuk kehidupan kita. Dan itu hanya manusia yang bisa melakukan. Gajah meninggalkan daging, kan meninggalkan belang. Itu binatang. Dan manusia itu meninggalkan apa? Meninggalkan karya, meninggalkan amal kebaikan, yang menjadi bagian dari kesadaran terhadap sejarah. Lalu selanjutnya, manusia memiliki apresiasi estetik. Estetik itu kemampuan untuk memberikan penilaian indah dan tidak indah. Masuk aja. Kalau untuk etik itu benar dan salah. Kemudian manusia juga makhluk yang memiliki hati nurani. Di luar manusia tidak ada yang memiliki itu. Kemudian manusia adalah makhluk yang religius. Satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk memahami tentang keberadaan yang maha kuasa, bahwa dirinya harus patuh dan tunduk kepada yang maha kuasa, itu hanya manusia. Binatang yang lain yang disebutkan di ayat Quran itu kan mereka betul, tapi mereka tidak memperhatikan sebagai makhluk yang seperti halnya yang dilakukan oleh manusia. Karena satu-satunya makhluk yang tidak ada ya sebut saja bahasa kita mungkin sekarang pertanggungjawaban apa dari yang sudah dilaksanakan itu ya hanya satu-satunya manusia yang punya kewajiban. Nah, apa kesalah tafsiran tentang teori evolusi yang ini kemudian menjadi persoalan yang begitu panjang sehingga selalu dipertentangkan antara istilah ini dengan untuk yang lainnya. Ada teori evolusi, ada teori Darwinisme. Itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Darwinisme itu beda dengan evolusi. Apa bedanya? Ini, Pak. Teori evolusi itu tidak berarti semua bentuk yang hidup ini cenderung mengarah kepada manusia atau berubah pada jenis yang lain. Tidak berarti semua bentuk yang hidup itu cenderung mengarah pada manusia. Bahwa teori evolusi itu berbeda dengan Darwinisme. Yang teori Charles Darwin itu, Pak. Darwinisme adalah suatu penjelasan bagaimana suatu jenis dapat muncul dari jenis yang lain. Bukan dari jenis yang sama, tapi jenis yang lain. Jadi kalau Anda lihat teori Darwinisme itu, bahwa konon manusia itu awalnya tidak dari manusia. Dari makhluk selain manusia. Karena melakukan proses perubahan yang sangat panjang, dan dia melakukan penelahan terhadap paruh burung dan juga jerapah. Paruh burung. Dan teori-teori lainnya juga yang kemudian menjadi bagian dari proses untuk menyatakan bahwa terdapat manusia itu berasal dari jenis yang bukan jenis manusia. Teori evolusi bukan keterangan tentang watak dan asal dari kehidupan itu sendiri, tapi tentang proses perubahannya. Teori evolusi tidak seharusnya mengingkari agama atau kepercayaan kepada Tuhan. Seharusnya.
Nah, tapi kemudian menjadi persoalan karena apa? Semua kita itu salah menafsirkan dan salah memahami. Kenapa saya sebut salah menafsirkan, salah memahami? Karena dianggap bahwa teori evolusi itu adalah teori Darwin. Maka yang ramai adalah teori evolusi Darwin. Nah, ini masalahnya. Ya. Nah, ini. Tapi sekali lagi saya tidak ingin berpanjang kalam untuk urusan begini. Tinggal nanti Anda silahkan baca lebih lanjut saja tentang teori. Memahami manusia melalui konteks ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini sangat menarik. Kenapa? Karena terdapat selalu ada dua kutub yang berbeda memahami manusia. Apalagi kalau misalkan tinjauannya agama. Walaupun kalau dalam konteks keilmiahan kita tidak boleh dulu bawa bendera agama, karena kalau agama kan doktrinnya harus benar, dia nggak boleh salah. Kalau salah berarti bukan agama. Tapi kalau ilmu atau pengetahuan itu sangat mungkin bisa salah, atau paling tidak hari ini benar, besok hari boleh jadi berubah. Nah, bagaimana pemahaman perbedaan tentang manusia menurut paham Barat dan Timur? Barat itu mungkin mewakili para cendekiawan Barat ya, Amerika dan Eropa itu disebutnya Barat. Kalau Timur itu ya sekitaran Cina sini Timur, Cina, Timur Tengah, kemudian apalagi Afrika itu termasuk Timur, termasuk Asia juga itu Timur. Nah, secara pengetahuan, Barat itu lebih mengutamakan akal sebagai penalaran dan peroleh pengetahuan. Beda dengan Timur yang karakteristiknya itu mengutamakan hati yang merupakan alat pemersatu akal dan intuisi atau intelijensia atau perasaan. Itu pengetahuan. Makanya kalau Anda lihat, seperti contoh, kenapa kemudian di Barat kecerdasan itu dilihat ketika orang dapat menganalisis dengan benar. Kalau di Timur beda, kecerdasan itu dilihat dari hafalan sebanyak apa atau sehebat apa hafalannya. Makanya kalau di Barat, daya analisis dari penalaran itu bagian utama untuk memperlihatkan tingkat pengetahuan seseorang. Kalau di Timur tidak, semakin banyak yang dihafal, semakin hebat hafalannya, daya cakupnya lebih luas lagi, maka itu hebat. Karena yang dipakainya hati. Lalu abstraksi sangat penting dalam memahami hidup. Abstraksi itu gambaran-gambaran yang muncul berikutnya untuk memperlihatkan posisi dirinya ada di mana. Sementara pada Timur itu menekankan pada simbol yang sifatnya konkret. Anda tidak lagi harus ngomong konkret ya, tapi konkret. Maksudnya apa? Menekankan pada simbol yang sifatnya konkret, bahwa mungkin bahasa lainnya apa? Simbol itu tetap penting di Timur, itu selalu dipakai untuk menunjukkan eksistensi juga. Tapi sifatnya jelas. Seperti setiap orang itu ketika ada baju khas ya, khasnya itu menunjukkan simbol tertentu. Nah, di Timur itu pemakaian baju saja memiliki simbol-simbol arti untuk menunjukkan status sosial. Kadang-kadang ada sifat-sifat ke sana. Nah, tapi kalau untuk di Barat, abstraksi sangat penting dalam memahami hidup itu. Jadi, bagaimana dia bisa memahami hidup, maka pahamilah bahwa hidup itu seperti itu. Dia harus dipertanyakan, dia harus diuji, dia harus dipertanyakan dengan serius kebenarannya. Kalau tidak, ya lain juga. Kalau dalam bahasa Socrates itu, hidup yang tidak diuji, hidup yang tidak ditanyakan, itu tidak layak untuk dilanjutkan. Kenapa? Karena segala sesuatunya akan menjadi ambigu. Nah, menurut orang Barat, pengetahuan itu berguna untuk menguasai dirinya. Makanya ketika dia punya pengetahuan, orientasinya adalah bagaimana melakukan proses expand. Kan itu gimana? Bawah. Coba masukkan dia online lah.
Berarti besok libur ya? Iya. Oke. Nah, saya lagi ngobrol barusan sama staf. Kemudian kalau di barat seperti itu. Kalau di timur, pengetahuan berguna untuk menjadi bijaksana dalam menghadapi hidup yang sulit. Dari situ saja orang sudah memiliki perubahan yang berbeda, paradigma yang lain untuk artinya memiliki sesuatu itu ternyata sebut pengetahuan itu fungsinya sudah lain. Nah, itulah kemudian sikap mereka terhadap alam pun menjadi berubah. Sikap terhadap alam, barat itu memiliki motivasi untuk menguasai alam karena manusia barat berjarak dengan alam. Maksudnya berjarak dengan alam itu begini. Mereka tidak terlalu banyak memiliki potensi-potensi alam. Maka yang dilakukan adalah bagaimana alam yang ketika dia datangi itu bisa dia kuasai. Maka yang dilakukan adalah eksploitasi dan ekspansi. Jadi Anda silahkan cek orang Asia mana selain Jepang ya, selain Jepang yang melakukan, tapi Jepang juga kan kekinian lah, kekinian. Termasuk Rusia dan juga Cina itu kekinian. Negara Asia mana yang dari tahun 1000 berapa lah gitu, zaman-zaman jadul gitu, seperti hanya orang Belanda itu ekspansi ke Indonesia kan 1500-an gitu datang ke Indonesia. Itu bisa datang ke mengekspansi wilayah-wilayah yang sampai sejauh itu. Datang ke sebuah negara yang entah berantah seperti hanya Columbus melakukan pelayaran gitu. Tapi tidak di orang-orang di orang-orang Asia, di orang-orang Timur. Kenapa? Karena mereka menghormati alam, karena menganggap alam dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hanya Anda bisa lihat agama-agama di dunia itu, agama-agama Samawi ya, itu lahirnya tidak ada yang di barat. Akhirnya di timur semua. Islam, Kristen itu di mana? Katolik, Kristen itu sama lah. Dulu orang nyambutnya sama. Berbedanya itu kan ketika sudah masuk di Katolik Roma. Hindu, India, Buddha, India juga. Konghucu itu juga di Cina. Dan nilai-nilai agama yang ada itu memang menganjurkan agar setiap pemeluknya itu menghormati alam. Beda dengan, maaf kata, seperti yang terjadi di Barat, itu mereka punya memang semangat untuk menjaga alam, tapi lebih ke istilah kalau zaman dulu ya, ekspansi militer ataupun juga ekspansi pelayaran, itu kan 3G. Ada glory, gold, glory, gospel. Jadi tidak aneh kalau kemudian orang melakukan prosesnya itu dengan motivasi kekayaan, motivasi penyebaran agama, termasuk juga motivasi untuk melakukan kejayaan karena bisa mengekspansi, bisa menguasai dan lain-lain. Nah, termasuk juga untuk masalah cita-cita hidup itu terdapat perbedaan signifikan. Cita-cita hidup untuk di Barat, manusia Barat memiliki sikap aktif, mereka aktor dalam kehidupan dan terus berpetualang dalam hidup. Kalau untuk orang Barat, orang Timur, nilai penting dalam hidup datang dari dalam. Menerima keadaan, mengumpulkan pengalaman, mengintegrasikan diri dan waktu demi kesempurnaan. Ini saya melihat ini lebih ke simpulan-simpulan secara umum. Kalaupun ada 1-2 yang melakukan itu ya wajar lah. Tapi maksud saya, ini secara umum nilai-nilai yang terjadi pada manusia Barat dengan manusia. Status persona di Barat itu menghargai hak individu sebagai bentuk pribadi yang percaya diri. Terus terang, realistis, dan berani menjadi. Artinya apa? Bapak Ibu, di negara-negara Barat, hak seseorang itu sangat-sangat diakui. Hak satu orang dengan hak orang lain itu dijaga. Kalau Anda tahu kasus si Macron hari ini,
si Presiden Prancis itu, dia kan gara-gara mendukung apa yang dilakukan oleh kartunis Prancis, Hebdo itu untuk melakukan proses membuat karikatur yang menghina Rasulullah, itu artinya menurut mereka hak gitu. Walaupun juga hak juga dalam agama kita memenggal orang yang atau membunuh orang yang menghina Rasul, itu juga ada petunjuknya. Tapi di sini, maksud saya di sini Barat itu sangat menghargai hak individu. Makanya kenapa kemudian dasar politiknya menggunakan demokrasi. Di demokrasi itu kan hak setiap orang itu diakui. Jadi maaf ya, satu orang kiai dengan 10 orang pelacur, kalau misalkan mengadakan kegiatan pilkada, nomornya 10 pelacur. Karena jumlahnya dihitungnya orang per orang. Walaupun anak kiai, anak profesor, doktor, nggak bisa dia mewakili satu suara jadi satu orang jadi 10, itu nggak bisa. Makanya penghargaan terhadap hak individu tinggi sekali. Nah, kalau di timur, keberadaan manusia baru berarti apabila ia tidak memisahkan diri dari masyarakat dan berpikir secara sosial kolektif. Jadi beda Barat dengan Timur sudah sangat jelas. Di Barat itu hak individualnya yang tinggi. Makanya kalau di Barat, terutama di daerah-daerah di Amerika ataupun juga di Eropa yang tidak termasuk kategori komunis, orang boleh punya anak, punya harta, terserah, bebas. Tapi satu aja, harus bayar pajak. Makanya di negara-negara besar kayak gitu, sehebat apapun Lionel Messi, kalau dia terindikasi penggelapan pajak dikejar, Pak. Karena bahasanya begini, orang bayar pajak itu dosanya lebih gede daripada dia dosa dalam kacamata agama sendiri. Kenapa? Agama itu urusan individual, urusan personal. Tapi kalau sudah nggak bayar pajak, ini urusannya adalah kesejahteraan masyarakat. Karena uang pajak yang didapatkan oleh pemerintah dari wajib pajak itu akan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu-individu lain yang memang tidak beruntung mendapatkan hak individu. Nah, kalau di timur bedanya, justru manusia baru dianggap disebut manusia yang betul ketika dia tidak memisahkan diri dari masyarakat. Jadi artinya seuyunan, bebarengan gitu. Hidupnya dalam kolektif kolegial, bahasa lainnya kolektif kolegial, artinya sosial kolektifnya lebih diutamakan. Itu kalau di timur. Sangat kontras sekali pemaknaan. Nah, apa persamaan antara manusia Barat dengan timur? Pertama, mengakui adanya sesuatu yang absolut, yang merupakan sumber dari segala sesuatu, causa prima. Orang Barat juga percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan. Nah, sama-sama juga menghadapi pertanyaan dasar tentang manusia dan mempunyai wawasan yang sama tentang di mana manusia dapat menemukan pemenuhan. Setiap orang itu secara hakikat, mau orang Barat, mau orang Timur, itu tahu persis apa kebutuhan dia. Walaupun setelah tahu, belum tentu dia bisa memenuhinya. Tapi kalau di mananya, dia tahu, Pak. Makanya kalau di Amerika sekarang itu ada, Bapak Ibu kalau misalkan tahu, aktor namanya Tom Cruise, ya, yang memerankan Mission Impossible atau Jack Research. Gitu. Dia pilih agamanya Scientology, bukan agama formal kayak Islam, Kristen. Enggak, Scientology. Apa itu Scientology? Anda baca deh di YouTube, di Google itu nanti muncul di Wikipedia. Scientology itu sebuah aliran yang mempercayai bahwa kebahagiaan hidup manusia itu hanya bisa diselamatkan atau bisa dijaga itu dengan ilmu pengetahuan, dengan sains. Ekstrim. Tapi ya itulah manusia. Jadi dia tahu, jadi gini, tingkat spiritualitas orang itu adalah jawaban terhadap kebutuhan mendasar. Tapi apakah itu namanya agama? Belum tentu juga. Tapi spiritualitas ya. Makanya spirituality yes, religion apa ya namanya? Agama yang terlembagakan itu no, belum tentu. Oke, next. Nah, bagaimana watak manusia dengan masyarakat? Masyarakat itu kumpulan manusia. Di manusia itu yang banyak itu ternyata ada masyarakat. Manusia itu ketika terdiri dari banyak orang,
banyak manusia akan menjadi masyarakat. Dan masyarakat itu adalah kumpulan dari manusia. Dan termasuk watak-watak. Thomas Hobbes, jadi seorang filosof juga, dia menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang jahat. Sehingga harus diatur oleh hukum dan pemerintahan yang tidak dapat digulingkan. Itu sudah masuk pada posisi melembagakan atau menguatkan posisi negara untuk tidak bisa ditentang. Sifat dasar manusia adalah bersaing, agresif, lomba itu musuh tamat, antisosial, dan bersifat kebinatangan. Nah, negara hadir untuk berfungsi menyatukan manusia untuk tidak saling membunuh. Ini Thomas Hobbes. Kalau Jacques Rousseau, dia menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk baik, membedakan begitu, Pak. Kenapa sih kok filosof cara pandang terhadap manusianya kan bisa berbeda? Gitu. Padahal objeknya sama manusia, tapi view-nya berbeda. View sudut pandangnya lain. Manusia merupakan makhluk baik, masyarakat yang membuat makhluk jahat. Artinya yang membuat jeleknya seorang manusia itu adalah masyarakat. Karena apa? Karena mementingkan diri sendiri dan bersifat merusak. Maka negara hadir untuk berfungsi memungkinkan manusia mendapatkan kembali sifat kebaikannya yang asli. Ini penjelasan yang menurut saya dua-duanya hasil riset, bukan hasil ngalamun biasa. Yang mungkin setting sosial dari setiap tokoh ini berbeda ketika melihat manusia, berbeda ketika melihat masyarakat. Maka jangan heran kalau kemudian manusianya sama, karena tempat tinggal dan waktunya berbeda, menghasilkan simpulan yang berbeda. Tapi sebagai sebuah diskursus keilmuan, saya pikir ini bukan sesuatu yang alergi untuk dipelajari sebenarnya. Nah, ciri khas manusia sebagai makhluk hidup. Kenapa ini harus dijelaskan lebih lanjut? Karena nanti persoalannya, Bapak Ibu, dalam konteks filsafat pendidikan Islam, yang akan menjadi fokus kita itu adalah sebetulnya manusia. Manusia yang menjadi siswa, siswa itu maksudnya peserta didik ya, yang menjadi murid, yang menjadi guru, yang menjadi orang tua, yang menyuruh membuat kurikulum, yang ada dalam lingkungan pendidikan, yang akan dididik untuk mendapatkan karakter, itu adalah manusia sendiri. Makanya perlu pendalaman secara khusus konteks tentang manusia itu sendiri. Asimilasi, memperbaiki dan memulihkan, mereproduksi, responsif, dan punya tujuan. Ini Anda silakan telaah saja maksudnya. Ciri khas manusia sebagai makhluk hidup. Lalu, apalagi manusia sebagai makhluk hidup? Secara esensial, sesuatu yang menyempurnakan dirinya sendiri. Dia berkemampuan untuk bergerak sendiri, tumbuh dan berkembang. Itu manusia. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu, kadang-kadang orang tua karena terlalu overprotektif terhadap anak, dianggap anak tidak mampu mengerjakan sesuatu yang sebenarnya dia sendiri bisa lakukan. Sehingga kita lakukan semuanya untuk anak, contohnya. Padahal, tadi, secara esensial dia bisa menyempurnakan diri sendiri. Dia bisa berkemampuan bergerak sendiri. Jadi jangan khawatir. Tentu setelah usia akhir balik ya. Karena kalau misalkan kalau baru lahir ya susah juga. Seperti kejadian tadi pagi saya dapat berita di televisi itu ada bayi yang ditemukan di sebuah polsek gitu. Ya namanya bayi belum ngapa-ngapain ya paling ea atau paling tidak kalau dia nggak siap ya meninggal. Itu manusia. Nah, kemudian yang kedua, manusia itu makhluk hidup yang memiliki suatu kesatuan yang dinamis dan yang menstrukturkan sumber pertama dari aktivitas-aktivitas yang beraneka ragam dan terkoordinir pada setiap makhluk hidup. Dia satu kesatuan yang dinamis. Kejenuhan itu bermula ketika tidak terjadinya pola yang dinamis. Bapak Ibu yang pernah mempelajari tentang perilaku menyimpang yang namanya ya lewat dulu lah.
ada sebuah perilaku yang menyimpang yang terjadi pada anak ataupun pada masih ya betul. Apa yang dia tidak bisa, dia sendiri gitu. Sendiri, padahal harusnya dinamis. Dinamis itu tidak bisa kalau misalkan tidak berada pada suasana yang bergejolak atau bergelombang. Jadi manusia itu sebenarnya karena dia satu kesatuan yang dinamis, tidak mungkin dia hidup di tempat yang tidak dinamis. Makanya manusia biasanya suka bosan, jenuh. Nah, kebosanan dan kejenuhan ini yang harus dijawab sebenarnya. Karena sifat dasar manusia itu adalah dinamis. Nah, saya tahu persis, Anda di COVID ini kan awalnya sih enak ya, nggak kerja gitu di rumah. Tiba-tiba ada bosan itu. Tapi kalau duitnya habis gitu, tabungan juga habis gitu, atau pemasukan terbatas gitu, sementara pengeluaran banyak banget, ya makin bosan hidup gitu. Ya. Malah saya pernah lihat itu di berita itu, kasus perceraian itu di era COVID itu tinggi juga ternyata, karena banyak yang bekerjanya dipecat, kemudian banyak yang gulung tikar juga usahanya, akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ya pemenuhan batin hungkul tapi lahir tidak dipenuhi, ya susah juga kan gitu. Ya, akhirnya orang bercerai. Nah, yang keempat, manusia sebagai makhluk hidup itu sebagai sebuah kesatuan substansial dan dinamis yang mengkoordinasikan dan menstrukturkan pola dinamisme dan yang mengakibatkan dia berbuat dan mencoba merealisasikan idenya sebagai subjektivitas. Jadi Bapak Ibu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia hakikatnya adalah karena adanya kesatuan yang substansial. Sehingga, tapi ada lagi ciri yang lainnya adalah dinamis itu. Yang mengkoordinasikan dan menstrukturkan dinamisme itu menjadi sesuatu yang direalisasikan dalam subjektivitas. Jadi kalau misalkan orang melakukan sesuatu, itu bukan berarti dirinya saja, tapi seluruh perangkat organ yang terdapat dalam manusianya itu juga bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Seperti contoh, Pak. Ketika ada seseorang yang melakukan demonstrasi, demonya saja, contoh. Dia melakukan aktivitas demonstrasi di lapangan, menentang Omnibus Law. Ada juga yang salah sebut, Pak, Melibus Law, padahal bukan Melibus Law. Terjadilah demo. Aktivitas dia melakukan demonstrasi. Mau disebut disadari atau tidak aktivitasnya, tapi apa yang dia lakukan hakikatnya adalah kesatuan substansial. Dia secara penuh kesadaran mengalami proses keluar dari rumah, bawa batu, bawa celurit, bawa golok, bawa apa, datang ke tempat demo, dia melakukan aksi demonstrasi. Kalau misalkan yang dilakukan seperti itu hanya sebuah ilustrasi saja. Tapi maksud saya, aktivitasnya tidak begini. Ada itu mah kepengen kaki saya yang bergerak, tangan saya mah nggak bisa. Nggak begitu, Pak. Tapi kesatuan substansial manusianya. Jadi makanya betul yang disampaikan oleh Rasul bahwa ala inna fi jasadi mudghah idza saluha yusluha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Jadi otak kebaikan dari apa yang dilakukan manusia itu sebetulnya ada di kolbun. Nah, kolbun itu pemanaannya tidak hanya kolbun hati saja yang terdapat dalam diri, tapi juga otak yang dimiliki manusia. Karena sinergitas antara otak yang dimiliki manusia dengan potensi kolbu yang dimiliki manusia inilah yang kemudian akan mengarahkan manusia memutuskan sesuatu. Saraf sensorik ataupun saraf yang dimiliki manusia inilah yang akan mengarahkan orang mengambil keputusan tertentu. Dan keputusan itu bagian dari kesatuan substansial dia yang secara subjektif dia melakukan itu. Seperti kalau misalkan Anda ngomong ceritanya, kamu jelek, udah hitam, miskin lagi, kamu nggak layak buat saya. Itu memang yang ngomong lidahnya yang ngomong. Tapi hakikatnya yang diomongin dari lidahnya itu adalah kesatuan dari dirinya sendiri. Baik itu matanya, tangannya, telinganya, hatinya, pikirannya, otaknya, pengetahuannya, semuanya menjadi satu kesatuan. Maka
Kenapa kemudian kita perlu berhati-hati ketika bertindak, berperilaku? Karena segala tindakan dan perilaku yang muncul dari seseorang, hakikatnya itu terlihat subjek dia melakukan satu orang, yang melakukannya mungkin hanya mulutnya saja, atau mungkin hanya matanya saja, atau mungkin hanya tangannya saja. Tapi hakikatnya itu secara substansial, itu kesatuan dirinya sendiri. Jadi berhati-hatilah ketika melakukan sesuatu yang sifatnya individual. Karena tindakan individual itu hakikatnya tindakan subjektivitas yang dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian makhluk hidup tersusun dari bagian-bagian yang memiliki ciri khas bahwa mereka bersama-sama merupakan satu keseluruhan. Suatu keseluruhan yang terstruktur, memiliki fungsi tertentu, semua bagian saling tergantung, sehingga makhluk hidup adalah seluruh kesatuan yang berhierarki dan tersusun. Makhluk hidup adalah suatu keseluruhan yang berhierarki dan tersusun. Jadi, Bapak Ibu, identitas kemanusiaan kita itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi juga dari sisi-sisi yang lain yang sebenarnya itu menjadi satu kesatuan utuh. Tidak mungkin terpisah satu dengan yang lain. Ada beberapa lagi yang harus dijelaskan, tapi ini karena waktunya saya pikir sudah 5:15, saya nanti kirimkan saja filenya lah. Ya. Paling tidak gambaran tentang bagaimana memahami manusia dari satu sisi saja. Nanti Anda silakan lihat dari sisi yang lain dalam perspektif yang berbeda, sehingga nanti akan tampak warna kekayaan dari apa yang menjadi telahan tentang manusia. Yang pasti satu hal, manusia itu adalah manusia itu adalah makhluk misterius. Unknown man, apa ya? Alexis Carrel itu sampai menulis judulnya Unknown Man, manusia yang tidak dapat diketahui. Mungkin nanti saya bisa searching bukunya, karena itu buku lama sebetulnya. Alexis Carrel gitu. Menulis tentang apa? Unknown Man, the Unknown. Itu ada PDF-nya. Ada PDF-nya. Saya pikir saya nanti bisa share kepada Anda bukunya, walaupun berbahasa Inggris. Itu bukunya buku lama, tapi pembahasan tentang manusianya cukup cukup bikin geleng-geleng kepala. Apalagi kalau Anda ngerti bahasa Inggris. Ya. Oke, saya pikir itu saja dulu. Silakan Anda ngisi absen. Absennya apa ya? Saya kirim melalui Zoom. Absennya, tolong diisi. Bukan di sini. Sebelum ditutup, nanti silakan ngisi dulu absen yang saya kirim di Zoom, di chat. Oke, silakan saja diisi dulu sebelum kita off. Saya tidak akan dulu tutup sebelum Anda mengisi dulu ini, atau linknya di copy dulu, dibuat sendiri, ya. Oke, ditunggu hari Jumat. Pokoknya semua sudah selesai hari Jumat, ya. Oke, saya Siap, mohon doanya aja Pak Dokter. Oke, meeting ya. Sok, dilanjut saja. Oke, assalamualaikum.